Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Pernah gak sih kamu teman-teman mendengarkan atau menonton sebuah video dari Pagar Kehidupan, tapi kok tiba-tiba pengen nangis? Pengen nangis bukan karena kisahnya sedih ya, tapi kok terlalu relate, terlalu sama dengan kamu gitu loh. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu video yang saya maksud ya. Saya menemukan beberapa artikel dari online yang saya baca dan akhirnya hati saya berkata, coba deh saya angkat topik ini karena saya yakin banyak di antara kamu juga pernah mengalami fenomena ini. Ya, pernah atau tidak teman-teman, kamu menjadi seorang anak yang kemudian bertanya, kenapa ya aku harus dilahirkan ke dunia ini? Salah aku apa sih? Kenapa aku harus dilahirkan kalau aku memang tidak diinginkan oleh mereka? Waduh, aduh ya kan? Pernah nggak kamu bertanya seperti itu? Kalau emang pernah, pasti ketika saya mengatakan ini diri kamu sudah mulai berkaca-kaca nih, atau mungkin menangis dalam hati. Karena ini sebuah hal yang sangat sensitif dan kebanyakan di antara kita bingung ya. Gimana ya kalau seandainya saya punya masalah yang benar-benar Mas Aryan katakan tadi, saya tuh bingung. Bingung saya harus melakukan apa, dan bener gak sih pikiran saya seperti itu bahwa saya nih sebenarnya terlahir sia-sia, Mas. Teman-teman, tenang aja, saya tidak akan memberikan kamu motivasi yang cuma teori doang di sini. Itu bukan Pagar Kehidupan banget ya. Tapi justru anggap saja saya sebagai sahabat kamu. Sini yuk, saya peluk kamu dari jauh sambil saya memberikan kamu sebuah nasihat yang insya Allah seizin Tuhan ini loh sebuah petunjuk yang kamu cari. Oke? Gini, dengerin baik-baik. Jadi pertama, saya ingin membacakan dulu sekelumit kisah nih ya. Kali ini bukan dari Quora, tapi dari portal berita online yang jujur saya temukan. Jadi sekarang, percaya atau tidak, banyak orang kayak kamu, dimana dia hidup, tapi rasanya gak hidup. Bukan karena dia gak punya teman, bukan karena dia gak ada prestasi, tapi lebih parah lagi. Dia hidup di tengah sebuah keluarga, tapi entah kenapa keluarganya itu kayak nggak pernah nganggep dia ada. Kerjaannya setiap kali tuh cuman disuruh aja, sampai akhirnya diri kamu sebagai seorang anak tuh capek gitu loh. Kenapa sih kok aku seperti ATM berjalan? Kenapa sih kok aku seperti sebuah pabrik tapi hidup, dimana aku tuh harus terus melakukan sesuatu yang mereka mau? Dalam hal ini orang tua, keluarga gitu ya. Tapi ketika aku berprestasi, aku tuh tidak dihargai. Sampai akhirnya diri kamu berkata, aku tuh sebenarnya ada gunanya gak sih lahir di keluarga ini? Atau bahkan lebih luas lagi, aku tuh sebenarnya ada gunanya gak sih hidup? Waduh, ya. Teman-teman, kalau memang ini adalah permasalahan kamu, coba kamu tuliskan di komentar, Mas, terima kasih, ini petunjuk untuk saya banget. Biar saya tahu ini salah satunya adalah masalah yang benar-benar dialami kamu. Nanti saya berikan hati ya, sebagai pelukan saya dari jauh untuk kamu. Silakan. Nah sekarang gini nih. Saya punya nasihat pedes dulu, tapi ini benar karena saya tahu yang nonton video saya ini rata-rata orang dewasa muda ya, bukan ABG labil, tapi kamu adalah dewasa muda. Artinya apa? Saya tahu diri kamu sedikit lagi bisa jadi akan menjadi orang tua. Atau mungkin sudah menjadi orang tua, dan saya punya nasihat yang nampar tapi ini benar. Maaf sebelumnya. Teman-teman, ingat pesan saya baik-baik. Sebisa mungkin kamu berjanji ya, berjanji untuk diri kamu sendiri bahwa jangan jadi orang tua yang bikin anak kamu mendapatkan cobaan besar di kemudian hari. Saya ulangi, teman-teman, kamu siapapun yang menonton saya, kamu janji untuk diri kamu sendiri ya. Janji apa? Diri kamu harus berjanji bahwa kamu tidak boleh menjadi orang tua yang di masa depan akan menjadi cobaan besar bagi anak-anakmu. Kamu janji? Kalau kamu janji, coba kamu katakan di komentar, saya janji Mas, saya janji tidak akan menjadi cobaan bagi anak-anak saya di masa depan. Nah sekarang gini, sebentar.
Mungkin kamu bingung, Mas, ini kok agak nyentil ya, bahkan nampar saya banget. Kenapa Mas Aryan kok bisa bilang seperti itu? Emang kenapa Mas? Kenapa Mas Aryan kok bilang bahwa saya harus berjanji tidak boleh menjadi cobaan yang besar bagi anak saya di masa depan? Itu dasarnya kenapa sih? Teman-teman coba lihat hidup kamu. Lihat orang-orang di sekitar kita sekarang. Sadar nggak? Anak-anak mereka itu rata-rata nggak salah apa-apa loh. Maaf nih, kalau kamu ngerasa tadi sebagai ATM berjalan, sebagai pabrik hidup di mana kamu harus terus memproduksi sesuatu, mereka minta terus sama kamu sementara diri kamu tuh capek gitu ya. Bukan karena nggak berbakti, tapi karena diri kamu sudah ngerasa bahwa ini ada yang nggak normal nih. Kok saya jadi kayak generasi sandwich ya? Saya jadi kayak ATM berjalan ya? Kamu tahu kenapa bisa begitu? Karena di masa lalu mereka tidak ada yang mengajarkan ilmu ini. Di mana ini dia yang paling penting. Kalau memang kamu belum bisa bahagia dengan dirimu sendiri, jangan berpikir untuk punya pasangan. Saya ulangi, kalau diri kamu sebagai sahabat saya yang luar biasa nih, belum bisa bahagia sewaktu sendiri, ingat pesan saya, jangan pernah berpikir untuk punya pasangan. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita yang saya lihat, mereka itu mencari pasangan untuk lari dari masalahnya. Mereka nggak bisa happy ketika sendiri, akhirnya mereka lari dengan cara apa? Aku nikah aja deh, aku cari jodoh yuk, siapa yang mau? Akhirnya begitu pacaran, ketemu, udah langsung nikah. Nggak salah, nikah itu bagus, ibadah, keren, saya pun mendukung. Tapi yang jadi masalah, apakah dia siap nikah? Apa tujuan nikahnya? Apakah benar murni ibadah atau sebagai pelarian dari masalah yang menurut dia ada dalam hidup dia tapi dia nggak mau hadapi? Kebanyakan orang menikah karena berlari dari masalahnya. Kebanyakan orang mencari pasangan karena dia menjadikan pasangan itu sebagai pelarian. Ini yang jadi masalah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia menikah, dia pikir masalahnya beres. Dia pikir dengan dia menikah, hidupnya dia yang sepi tadi, yang kering tadi, yang gak enak tadi bisa terobati dengan adanya pasangan. Mungkin awal-awal pernikahan, ya itu bisa terobati seolah-olah. Tapi masuk bulan keempat, bulan kelima, disitulah kenyataan pernikahan terjadi. Di mana masing-masing karakter menunjukkan sifat aslinya yang tidak bisa terlihat kalau tidak menikah. Ini yang saya pengen garis bawahi teman-teman. Selama apapun kamu pacaran itu sia-sia. Kenapa? Karena sehebat apapun kamu pacaran, selama apapun kamu pacaran, kamu tidak bisa melihat sifat asli dari pasanganmu. Itu digaris bawahi, itu benar. Ya, kenapa saya bisa bilang begini? Karena banyak orang-orang yang curhat sama saya. Kalau kamu pengen curhat ada di deskripsi, caranya bisa kamu lihat. Banyak orang yang curhat sama saya, mereka tuh rata-rata apa sih? Mereka rata-rata tertipu sama kehidupan. Mereka udah pacaran lama banget nih, tapi begitu menikah kok kayak bukan orang yang aku kenal sewaktu pacaran dulu ya Mas. Padahal aku pacaran 10 tahun loh. Padahal aku pacaran ada yang 5 tahun loh. Saya cuma tanya balik, siapa yang nyuruh kamu pacaran? Nggak ada. Bahkan dalam agama pacaran tuh dilarang. Tapi kalau masa penjajakan oke lah, nggak usah terlalu lama. Cuman yang salah tuh sebenarnya bukan pacaran atau nggak pacarannya. Yang salah tuh cuma satu, dengerin. Yang salah adalah, sudahkah kamu bahagia ketika kamu sendiri? Kalau kamu masih tidak bahagia sewaktu sendiri, jangan buka diri untuk cari pasangan. Kenapa? Karena percaya sama saya, percaya ini benar. Kalau kita nggak bahagia sewaktu sendiri, kemudian kita punya pasangan, kita akan menjadi manusia yang bergantung sama pasangan kita cepat atau lambat, betul? Sadar? Dan di saat kita bergantung sama pasangan kita, disitulah musibah akan terjadi cepat atau lambat. Coba renungkan, bukankah selama ini itu yang terjadi? Nah terus apa kaitannya Mas ini dengan anak yang tadi Mas Aryan bilang, saya berjanji tidak boleh jadi cobaan besar bagi anak saya di masa depan. Apa kaitannya Mas? Emang ada? Ada. Kamu sadar nggak? Kenapa orang tua itu bisa kurang baik sifatnya sama anak? Kamu sadar kenapa? Sepele. Karena mereka ada luka batin dalam diri mereka sendiri yang belum bisa mereka obati. Kemudian mereka cari pelampiasan. Kepada siapa mereka cari pelampiasannya? Kepada orang yang menurut mereka lebih lemah. Siapa orang yang menurut mereka lebih lemah di rumah?
Ya anak-anak mereka. Itu dia sebabnya. Boleh dicek. Coba kamu cek. Kalau maaf nih, bener bahwa orang tuamu selama ini kok perilakunya banyakan nyakitin untuk kamu. Coba dicek. Bener nggak selama ini kalau kamu cek tuh kehidupan mereka itu tidak begitu rukun. Kalaupun rukun seperti rukun yang dipaksakan gitu loh, bukan rukun yang ikhlas. Bahkan mungkin kamu sering mendengarkan ucapan dari ibu atau bapak yang kalau lagi sendiri ngomong sama kamu, mereka kayak ngomongin kejelekan satu sama lain gitu loh. Bapak ngomongin kejelekan ibu ngomongin kejelekan bapak gitu loh. Sering gak kamu kayak gitu? Kalau sering, maaf, itu berarti dalam diri mereka ada luka batin yang tidak mereka obati dan masih basah tuh lukanya, masih perih. Dan itulah yang membuat akhirnya anak-anak mereka jadi korban. Itulah yang membuat akhirnya anak-anak mereka yang gak salah apa-apa jadi punya masalah baru yang sebenarnya bukan salah mereka. Dan itulah yang menyebabkan orang tua secara tidak sadar menjadi cobaan yang besar bagi anak-anak mereka yang sebenarnya gak tahu apa-apa, teman-teman. Jadi sekarang di sini saya ingin nasihatin kamu sebagai sahabat ya. Kita anggap aja seumuran lah, berapapun umur kamu. Kamu janji, kamu bahagiain diri kamu sendiri dulu deh sebelum memilih untuk punya pasangan. Kamu bahagia dulu, happy dulu ketika masih single. Kalau belum bisa bahagia ketika single, obatnya bukan cari pasangan. Saya ulangi ya, saya udah dengerin curhat ribuan kali, saya udah nolongin banyak orang ribuan lebih nih secara curhat gitu ya. Dengerin saya, ini benar. Obat kamu ketika tidak bahagia sewaktu sendiri bukan cari pasangan baru. Bukan cari pasangan. Terus obatnya gimana? Obati diri kamu ketika sendiri harus happy. Caranya gimana? Tonton tuh Pagar Kehidupan. Udah banyak terapi-terapi gratis kok, tinggal kamu praktekin aja. Pokoknya tolak ukurnya, kalau diri kamu pengen bahagia, jangan cari pasangan untuk bahagia. Pasangan itu bukan sumber kebahagiaan. Pasangan itu tempat berbagi kebahagiaan. Itu yang benar. Saya ulangi ya. Pasangan itu bukan sumber kebahagiaan. Bukan. Tapi mereka tempat berbagi kebahagiaan. Jadi kitanya dulu harus bahagia. Baru cari pasangan. Bukan lagi gak bahagia kita cari pasangan. Itu sama aja kamu mengukir kisah hidupmu yang bakal gelap di masa depan. Itu fakta loh. Dan kasihan anak kamu. Oke? Nah, sekarang itu kan kalau kita jadi orang tua Mas nanti di masa depan. Ini benar banget nih Mas Aryan bilang dan saya setuju. Cuman bagaimana kalau kita sekarang sudah terlanjur jadi korban Mas? Saya sudah jadi anak yang rasa gagal nih, tidak bermanfaat bagi orang-orang, terutama orang tua saya. Saya harus ngapain Mas? Pertama, nomor 1, kamu lihat KTP kamu. Loh bener ini, gak salah, kamu lihat KTP kamu. Kenapa? Lihat umur kamu udah berapa sekarang? Udah cukup tua belum untuk hidup mandiri? Enggak, saya enggak tanya apa-apa, saya cuma tanya sudah cukup dewasa atau cukup tua belum untuk hidup mandiri? Kalau kamu sudah berusia di atas 21, kamu sudah berhak mengukir hidup kamu sendiri sebagai makhluk dewasa. Kamu tidak perlu selamanya ada di rumah kok. Yang penting rajinlah berkunjung kepada keluargamu, tapi kamu tinggallah sendiri, tidak perlu jauh-jauh. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa lepas dari cengkraman yang kamu tahu itu toksik. Enggak kok, itu enggak durhaka. Kamu tetap cari duit, kamu tetap bagikan duitmu kepada orang tuamu, kepada keluargamu seperti biasa. Kamu tetap harus wajib berkunjung kepada mereka, ya. Tapi kamu tidak hidup bersama mereka sehari-hari. Entah dengan cara apa, itu terserah kamu. Mau ngekos boleh, mau ngontrak boleh, yang penting kamu hidup lepas dari mereka. Kalau kamu kasihan dengan mereka, bukan dengan cara hidup bersama mereka terus. Kamu harus memikirkan orang yang perlu kamu kasihani adalah dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena yang punya masa depan itu adalah dirimu. Orang tuamu akan bahagia ngelihat kamu bahagia kok. Dan ingat pesan saya, kamu melakukan kehidupan ini untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaanmu sendiri, bukan berarti kamu ninggalin mereka.
Kamu tetap bahagiakan mereka, kunjungi mereka, tetap nafkahi mereka, tapi ingat kamu menjauh dari mereka sambil kamu dengerin Pagar Kehidupan video-video lain tuh setiap hari satu. Dari situ kamu akan tahu bagaimana cara mengobati dirimu, dari situ kamu akan berkembang pesat menjadi pribadi yang lebih baik, dan dari situ kamu akan sadar bahwa iya mas, ternyata apa yang Mas Aryan bilang di video ini benar semua. Ya, saya menyuruh kamu untuk hijrah tanpa alasan. Alasanmu itu tidak akan pernah habis. Percaya sama saya. Kamu akan selalu punya alasan untuk tidak hijrah. Dan maaf ya, saya sebagai sahabat kamu tidak peduli itu. Saya cuma pengen kamu bahagia aja kok. Karena selama ini, bener nggak kamu terlalu banyak alasan untuk mencoba hal baru yang sebenarnya kamu tahu. Hal baru itu ada gunanya loh buat hidup kamu. Sekarang saya serahin semuanya sama kamu deh sebagai sahabat saya. Hidup ini pilihan. Kalau kamu mau berubah, coba kamu praktekin isi video ini. Tapi kalau kamu terlalu banyak alasan, gak apa-apa juga. Kamu tetap sahabat saya, tapi jangan heran ya kalau hidup kamu belum berubah sampai jangka waktu yang lama. Cintai diri kamu dulu sebelum kamu memutuskan untuk mencintai orang lain. Itu yang benar dan itulah sebaik-baiknya nasihat. Oke? Kalau kamu butuh nasihat dari saya secara langsung, pengen ngobrol via email ataupun via telepon, boleh, caranya ada di deskripsi. Silakan kamu daftar aja dan tolong klik jempol ke atasnya sebagai manusia yang menghargai konten ini. Terima kasih kalau kamu suka dan saya ingin kamu berkembang menjadi manusia yang bahagia ya. Terima kasih loh jempol ke atasnya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.